Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah hidup beliau, yang penuh cahaya petunjuk. Manqobah ke-33, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan, wajahnya manis dan cantik sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tunasusila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu. Namun cintanya tidak dibalas, cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan maksud keinginan nafsu jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berkholwat, beruzlah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha pula menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu, sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakolein, ya Gousul Ajom, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian ratap wanita bertawasul dan beristighosah meminta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah, lalu dilepas bakiaknya. Sepasang bakiak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menamparkan lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh gurunya, kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada Syekh dan juga kepada khalayak ramai yang mengerumuninya. Manqobah ke-34, Syekh Abdul Qadir memberikan pertolongan kepada seorang walib yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas dari pangkat kewaliannya. Ia meminta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu, bahkan menurut anggapan saya bahwa persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dikembalikan lagi pangkat kewalianmu itu." Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka. Lalu beliau berdoa, sementara itu datang sabda Allah, "Sudah banyak para wali yang berdoa, mereka memohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini kamu jangan minta syafaat baginya." Mendengar sabda itu lalu Syekh mengambil sajadah, berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki terdengar ada yang memanggil dari alam gaib, "Wahai Gousul Adom Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya." Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi yang bersabda, "Bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia." Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, "Bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu." Syekh mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Manqobah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu, terlintas dalam hatinya bahwa torekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada torekat-torekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya.
maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir, hatinya berbisik. Salah satu harapanku jangan dahulu aku meninggal dunia sebelum aku mendalami dan mengamalkan torekatnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer, di bawah gunung mengalir sungai, lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih, sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. "Mari ke sini lebih dekat lagi," kata beliau sambil memakaikan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, dan berkata, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah, pahlawan Allah." Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakaikan di atas kepalanya, lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali pada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Guru berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirkoh atau kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Sekian dan terima kasih, Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.